Selamat pagi. Sotiotu ya, atau Sotihontu yang benar. Ada yang tahu mana yang jamak? Hontu. Otu. Sotiotu berarti ya. Sotiotu. Ya. Semoga kita berbahagia semuanya. Terima kasih perhatiannya. Kita akan sedikit banyak bicara tentang kemarahan. Jadi saya harapkan kita bisa fokus mungkin dalam 30 menit ke depan ya. Kenapa saya bahas kemarahan? Ya, inilah topik yang paling sering kita temui. Ada yang nggak pernah marah? Nggak ada ya. Siapa tahu terlahir penyabar. Tadi saya sudah dengar, saya pakai judul marah no way. Artinya kita tidak mau marah. Setuju ya? Ada yang nggak setuju? Katanya marah itu juga perlu. Terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita sudah berkeluarga. Kita perlu marah pada anak-anak kita. Yang jadi orang tua, sebagian besar kira-kira setuju nggak? Anak nakal. Anak tidak menurut. Diberitahu, tetap membadel. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa waktu yang lalu sempat ada yang memberikan pertanyaan. Kalau kita punya anak, kemudian diberitahu tidak bisa, apa yang harus kita lakukan? Sudah marah? Sudah. Tetap tidak menyelesaikan masalah. Kita interaktif ya. Saya harapkan teman-teman semua yang di sini memberi input. Artinya kalau menjadi bagian yang harusnya memberikan maaf, kata-kata seharusnya ini saya coba hindari. Sebaiknya memberikan masukan. Contoh, saya orang tua, karena saya punya anak, begitu ya. Jadi dari sisi saya memberikan input. Kemudian dari sisi anak, silahkan memberikan input. Kita berangkat dari kasus marah orang tua kepada anak. Semakin marah, biasanya nggak semakin selesai permasalahannya. Pertanyaannya mengapa? Ada yang bisa cerita nggak? Saya kurang bisa cerita bagaimana sebenarnya kemarahan. Cerita kemarahan itu muncul begitu dramatis sehingga kita semua mungkin setuju. Oh, pantas, harus marah. Ada yang bisa cerita? Ada relawan? Tukang cerita. Harusnya Romo Budi. Tukang cerita.
Oke. Nggak usah, kita bisa bayangkan ya kemarahan. Sekarang saya butuh relawan yang bisa memberikan masukan. Kenapa? Kalau orang tua itu semakin menekan, bagi anak semakin sulit untuk nyambung, untuk menyelesaikan masalah. Oke, bisa kasih mic kepada teman-teman? Ada yang mau? Coba, yang muda. Oke, silakan. Ditekan, semakin defensif. Oke. Sekarang pooling saja. Kalau tidak bicara, setuju, angkat tangan. Ayo, aktif ya. Jadi saya tahu, memang demikian. Dan ini kan suara. Suara kita sebagai anak-anak. Selain defensif, apalagi? Coba. Jangan hanya diem. Coba, kasih. Kan mendukung boleh. Nggak ada yang mendukung, berarti apa? Nggak setuju. Yang masih muda, yang masih di bawah 20 tahun lah. Oke, setuju ya. Jadi semakin ditekan, kita semakin defensif. Terus pertanyaannya kembali, mengapa? Apa yang bikin kita defensif? Yang pertama kita rasakan apa? Ketidaknyamanan. Betul ya? Kalau itu berlangsung terus-menerus, apa yang kita rasakan kembali? Muncul ketidaksenangan. Stres. Ketemu dengan orang tua, kita berusaha menghindar. Kalau ngomong lama, topiknya nanti muncul. Kamu itu begini, kamu itu begitu. Mengapa? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya masalah tidak pernah selesai. Apakah ini yang kita harapkan di dalam hidup kita? Bukankah kita semua punya banyak tugas? Saya tidak mengatakan banyak masalah. Nanti berpikir, wah hidup ini tidak pernah bahagia. Kita banyak tugas. Tugas kita sebagai orang tua, mencari nafkah, sebagai anak, belajar, begitu banyak tugas. Sehingga kalau kita selesai melaksanakan tugas, libur tidak harus hari Minggu ya. Artinya setelah selesai pulang dari kerja, pulang dari sekolah, apa yang kita lakukan? Menghibur diri. Healing bahasa sekarang, betul ya? Kalau kita sekarang hitung secara matematika, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk healing? Pulang dari pekerjaan, pulang dari sekolah. Sekolah sekarang sampai jam berapa ya secara umum ya? Ini saya harus update. Jam 3. Oke. Oh berarti ini termasuk panjang ya. Sekarang rata-rata sampai jam 3. Wajar sampai jam 3. Saya dulu sekolah paling sampai jam 1 ya. Udah cukup melelahkan itu. Itu aja udah saya kira ada 7 jam pelajaran. Kalau minimal 6. Sekarang sampai jam 3. Masih ada PR. Masih. Kadang-kadang masih ada PR. Berarti tugasnya sebagai pelajar itu ternyata
cukup banyak. Ya. Akhirnya apa yang terpikir? Setelah pulang kita secepatnya menghibur diri. Kita kembali kepada apa yang kita lakukan. Tugas-tugas kita. Tugas-tugas kita itu sebenarnya bermanfaat atau tidak? Yakin semua jawab bermanfaat. Betul ya? Setuju kan? Kita sekolah, kita bekerja, itu bermanfaat. Sekolah untuk mencapai sesuatu. Karena memang tangganya seperti itu. Ya kan, kalau sekarang yang diterima pegawai itu harus S1, yang SMA tidak bisa melamar. Kita bekerja untuk mendapatkan nafkah atau uang. Kita tahu bermanfaat. Tapi seberapa banyak dari kita bersungguh-sungguh? Betul ya? Kalau kita merenung, kita banyak pertanyaan nanti muncul. Kenapa ya? Kita tidak bersungguh-sungguh. Begitu kita mulai sungguh-sungguh, ada yang menyeret. Alah, nggak usah lah. Kan begitu. Siapa yang menyeret? Menurut Sang Buddha adalah kilesa kita. Jadi sebegitu kuat kilesa itu menyeret kita untuk tidak maju. Kenapa kilesa itu kuat? Karena setiap saat kita sebenarnya memberi makan pada kilesa kita. Saya tidak menentang kita sebut healing. Butuh menyenangkan diri. Tapi sebenarnya semua ada batasan. Kenapa ada batasannya? Nanti muncul pertanyaan. Batasannya berapa lama? Kan begitu. Ingat ya, kita semua diajarkan oleh guru Buddha kita, jalan yang kita tempuh adalah jalan tengah. Artinya kita tidak akan ekstrim ke arah penyiksaan diri dan ekstrim ke arah memuaskan indria kita. Kalau kita terjebak pada ekstrim seperti itu, maka saya tidak bahas yang menyiksa. Saya kira mungkin hampir tidak ada yang konteksnya sekarang menyiksa dirinya. Lebih cenderung kita semua menyenangkan diri kita. Artinya kita semua akan lebih banyak memberi makan pada kenikmatan-kenikmatan indrawi kita. Ya kan, makanya muncul namanya generasi katanya apa? Strawberry. Kenapa muncul penamaan seperti itu? Ya karena itulah yang selama ini mereka lakukan. Mereka itu tidak melatih dirinya untuk menjadi kuat. Seperti halnya otot itu tidak pernah dilatih, otot itu tidak menjadi kuat. Kita setiap hari ini sebenarnya mulai dari kecil, kalau kita coba flashback, saya selalu pakai cerita tentang bagaimana seorang bayi itu tumbuh.
mulai dari menegakkan kepala saja, dia harus latihan. Jadi bayi itu tidak ada yang lahir itu ototnya ini kuat. Maka yang dilakukan pertama adalah menguatkan otot. Jadi latihannya dia menggoyangkan kepala kemudian coba tegak. Benar nggak ibu-ibu? Ya kan? Betapa senangnya pada waktu kita jadi orang tua, anak kita bisa kuat lehernya, kepalanya. Wah, maju satu langkah. Mungkin teman-teman nggak ingat ya. Itulah yang dilakukan. Setiap hari bayi itu berlatih. Mulai dari nanti duduk. Kalau duduk, jatuh. Terguling. Coba lagi. Singkat ceritanya, setiap hari dia berlatih sampai tumbuh besar seperti kita sekarang. Ngomong, berjalan. Berapa banyak latihan yang dilakukan. Nah, apa maksud saya cerita seperti ini? Inilah yang kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang membuat diri kita itu menjadi kuat, ya logikanya kita tidak pernah kuat. Kan begitu. Ada yang bisa nggak makan tetap kenyang. Ada? Puasa? Tidak ada kan? Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus melakukan sebab untuk mendapatkan akibat. Nah, kembali ke topiknya dulu ya, supaya ini saya bisa selesaikan. Sebenarnya singkat yang saya mau ngomong, berputar-putar kan muncul pertanyaan. Ada nggak alasan kita untuk marah sebenarnya? Kalau dibilang tidak ada, selesai. Kalau dibilang ada, kita kejar pertanyaannya. Ada alasan untuk marah. Kenapa marah? Nah, secara umum pasti ada penyebabnya. Dua penyebab secara umum, yaitu dari luar dan dari dalam. Yang dari luar kita selalu mengatakan dia loh penyebabnya. Kondisinya seperti ini yang bikin penyebabnya dan seterusnya. Reason itu datang dari luar diri kita. Nah, kita semua tahu di luar diri kita apakah mungkin kita bisa kontrol? Tidak mungkin kan? Makanya ada namanya Ataloka Dhamma, 8 kondisi yang akan kita terima. Sebaik-baiknya seseorang, sesempurnanya seseorang, bahkan seorang Buddha masih dicela. Apalagi kita. Clear ya? Akhirnya kita kembali kepada sebab dari dalam. Kenapa kita marah? Ada yang di dalam yang tidak terima. Kok bisa dia menyalahkan saya? Kamu pikir saya siapa? Kan begitu. Benar gak ini? Jalan ceritanya. Ya kan? Kita marah karena seperti itu. Padahal kita tahu rumusannya di dalam Buddha Dhamma ada 3 hal yang berlaku. Segala yang berkondisi itu berubah.
Kalau kita coba terapkan, apa yang tidak berubah? Sebenarnya marah itu berapa lama? Ada orang yang bisa marah 1 jam, ada. Tapi rasanya capek ya. Marah 1 jam. Yang namanya marah itu, yang pasti nafasnya tidak teratur, tidak tenang, tekan darahnya tinggi, apalagi. Pokoknya pasti tidak nyaman. Ada yang merasa bahwa marah itu nyaman? Ada. Pada waktu menjawab, kalau tidak dilampiaskan, yang sakit kan kita. Betul ya? Ada yang punya pemikiran seperti itu. Emosi itu harus dilampiaskan. Dilampiaskan ke siapa? Ke luar kita, pasti dong. Nggak mungkin dilampiaskan masuk ke dalam lagi. Pasti yang di luar. Nah, sadar nggak bahwa orang yang tercegat dengan kita yang paling kena dampaknya? Coba, marah itu bisa ditunda nggak? Milih objek. Nggak ada kan? Kalau satu moodnya kita tidak nyaman, kita tidak senang karena sesuatu, terus kita marah. Objek yang paling cepat untuk dapat menerima kemarahan kita siapa? Orang yang paling dekat. Logikanya kan begitu. Nah, sekarang begini. Kita kembali pada kenyataannya. Orang terdekat dengan kita itu siapa? Kita paling suka atau senang dekat dengan siapa? Orang yang paling kita sukai. Orang yang anggap kita sayangi. Betul kan? Lah kok aneh sekarang? Fenomenanya jadi berlawanan. Tapi begitu kita marah, objek yang kita bilang kita sayangi, kita sukai, jadi objek kemarahan. Nah, kalau kita setuju kita tidak marah, ada alasan, berarti harus diperbaiki kan? Apa yang harus kita perbaiki? Kemampuan kita sebenarnya. Kemampuan kita mengendalikan itu. Tidak muncul semalam. Tidak muncul hanya setelah kita sharing dhamma ini. Begitu Anda keluar, Anda langsung jadi penyabar. Tidak. Semuanya butuh latihan. Makanya tadi saya cerita panjang lebar, seorang bayi itu untuk jadi besar setua kita, berapa juta kali dia lakukan sesuatu. Belajar ngomong, belajar jalan, belajar berekspresi, menanggapi objek dari luar. Itulah semua yang kita lakukan. Jadi logika pertamanya kita semua bisa terima bahwa kita tidak punya alasan sebenarnya untuk marah pada waktu kita sedang tenang. Tidak terbawa oleh perasaan. Karena sebenarnya yang paling ngaco itu kan perasaan. Muncul perasaan tidak senang. Kalau itu ditahan-tahan, dia ngumpul banyak. Akhirnya muncul kebencian. Dan kebencian itulah yang kita lampiaskan sebagai kemarahan kita. Entah benci pada diri sendiri sebenarnya. Walaupun sering kita mengatakan kita benci pada di luar kita. Tapi kalau mau jujur sebenarnya kita benci sama diri kita sendiri.
Kenapa saya nggak mampu menahan kemarahan? Dan kalau itu sudah kita lakukan, kemudian kita menyesal, sebenarnya muncul pengertian itu di dalam diri kita. Bahwa kita marah pada diri kita juga, bahwa kita itu tidak mampu. Nah, kalau kita mau mampu, mari kita melatih apa yang seharusnya dilatih. Ya. Saya ungkapkan sedikit bahwa ini sebagai masukan, orang marah itu berarti dia punya kelemahan. Jelas. Ya. Kelemahannya ya dia tidak mampu mengendalikan diri. Kemudian saya menambahkan bahwa dia itu tidak bertanggung jawab kalau orang marah itu. Harusnya dia ngomong bahwa saya tidak mampu, alih-alih dia katakan orang lain sebagai penyebab. Jadi kalau kita mulai mengerti Buddha Dhamma, mulai memahami, sebenarnya tidak ada alasan mengatakan bahwa di luar diri kita itu yang menjadi penyebab. Apalagi kalau kita paham lebih jauh tentang hukum karma. Kan bunyinya yang datang pada kita, milik kita. Yang tidak datang pada kita, bukan milik kita. Prinsipnya cuma itu saja. Anda tidak percaya, itulah yang terjadi. Kita nggak mau percaya, kita dan tidak mau kalau itu tidak menyenangkan. Karena kita berharap yang baik, yang menyenangkan, yang kita mau yang datang. Yang tidak mau, jangan datang. Kan begitu. Makanya kita mencoba mengkondisikan. Apa yang kita kondisikan? Seperti tadi saya bilang, kita semuanya mencoba menghibur diri kita selama mungkin dan sebanyak mungkin. Saya izin minum ya. Itulah yang terjadi. Secara tidak sadar, kita itu melemahkan diri kita. Bukan berarti saya tidak setuju untuk sedikit senang-senang. Sangat baik untuk menyenangkan diri kita. Seperti halnya tubuh ini butuh istirahat, butuh tidur. Kita butuh disenangkan. Bahkan sangat menyenangkan kalau kita bisa menghibur yang lain, menyenangkan yang lain. Pilih mana? Dihibur, disenangkan, atau pilih memberi hiburan dan menyenangkan pihak lain? Silakan dijawab sendiri. Kalau menurut Buddha Dhamma, menghibur itu lebih baik, menyenangkan. Pada waktu kita tidak berpikir tentang diri kita, secara psikologis ego kita itu turun. Itu juga merupakan bagian dari latihan. Makanya ada 3 hal yang harus kita kembangkan. Kita latih. Yaitu kita mengembangkan metta dan karuna sebagai lawannya. Dan metta dan karuna itu sangat reasonable.
dalam kehidupan kita sebagai manusia berkeluarga. Jadi kita mengatakan kita banyak atau ada yang kita sayangi, yang kita sukai. Berkumpul dengan orang yang disukai. Berpisah dengan orang yang dibenci. Bukankah itu keinginan kita? Semuanya. Tapi yang terjadi belum tentu seperti itu. Maka muncul yang namanya duka. Nah, bagaimana mengurangi sedikit aja duka? Ya kan, pelan-pelan kita kurangi. Yang tidak kita sukai berkurang. Yang kita sukai, yang kita sayangi bertambah banyak. Make sense kan? Logis. Musuhnya makin sedikit, temennya makin banyak. Oke, kita coba cari info. Kalau kita berteman, suka berteman yang bagaimana? Atau kita sayang pada seseorang yang seperti apa? Ada yang bisa kasih input? Kita suka pada seseorang apa? Coba dipikirkan 1 menit. Seperti apa, teman-teman? Kalau boleh saya yang jawab deh. Sabar. Ya kan? Kalau kita punya teman itu sabar, ya sedikit dibully aja, nggak pernah marah. Bahkan dibully seperti berat seperti apapun, tidak pernah marah. Pasti kita suka. Berarti kita harus mengembangkan kesabaran. Betul. Ternyata sabar itu powerful kan, luar biasa. Mungkin kita tidak suka pada seseorang karena kemampuannya, diajak ngomong itu nggak nyambung, nyambungnya itu susah, gitu ya. Kalau dibilang komputer itu sudah Pentium yang berapa ya? i3 gitu ya. Sekarang sudah nggak ada mungkin ya. Lemot sekali gitu ya. Tapi dia sabar. Ya kan? Sudah sabar, ringan tangan. Diajak kerja itu pasti oke. Diajak pergi selalu mau. Enggak pernah tanya. Mau kemana jauh? Enggak. Ngerjain apa? Berat? Enggak. Pokoknya siap selalu. Ternyata 2 hal ini sangat menarik kalau kita cermati. Menjadi orang yang sabar dan ringan tangan. Ringan tangan itu boleh digolongkan berdana ya. Orang yang suka berdana. Berdana tenaga, berdana waktu. Sabar itu mungkin berdana apa? Berdana kuping. Marah-marah, dimaki, dijelekan. Enggak ngaruh gitu ya. Ibaratnya tempat sampah itu bawahnya lubang. Begitu dikasih sesuatu yang jelek, keluar lagi. Selesai. Nah, bicara sampah ini sebenarnya sangat menarik. Dalam kehidupan kita itu yang muncul
seringkali kita sebut sampah. Ya kan? Kalau kita lihat kata-katanya marah, M-A-R-A-H. Kalau dibaca dari M, bunyinya marah. Kalau dibalik, haram. Berarti tidak perlu dilakukan. Ya kan? Kalau diolah, apa yang muncul kata-kata yang baik? Ramah. Bahkan ada yang bikin ceramah dari marah menjadi ramah. Dari yang negatif menjadi positif. Berarti dari sampah itu bisa kita olah menjadi pupuk biasanya. Sesuatu yang jelek bukan berarti akibatnya buruk juga. Tidak. Setelah kita tahu caranya mengolah. Makanya kemarahan itu kalau kita anggap sebagai sesuatu yang buruk, mari kita olah menjadi sesuatu yang baik. Menjadi penyebab yang baik buat kita semua. Yaitu menjadi ramah, tidak marah. Karena kita tahu marah itu sangat tidak bermanfaat. Mungkin kita butuh marah tertentu. Yang penting sebenarnya menurut saya marah itu adalah ketegasannya. Kalau kepada anak, ya. Kalau boleh saya sharing, kita semua ini butuh komitmen, ketegasan. Kita sebagai anak protes pada orang tua kita karena orang tua kita itu biasanya, maaf, saya juga orang tua, pelin-pelan. Dia bisa melarang kita, tapi dia sendiri juga lakukan. Setuju kan? Yang dia tidak suka, protesnya sama kita. Karena dianggap kita itu underbow bawahnya dia. Padahal kita protes, oh saya sudah jadi seseorang yang berpikir mandiri. Betul ya? Bukankah itu yang kita selalu ngomong pada diri kita sendiri? Kenapa kita marah pada orang tua kita? Dan protesnya kita tidak menanggapi beliau. Orang tua kita. Kalau marah seperti itu yang kita lakukan, merugikan diri kita sendiri sebagai anak. Bertengkar sesuatu yang sangat tidak perlu. Bagaimana kalau kita rubah? Kalau saya dimarahin, saya bercermin. Apa salah saya? Kalau memang itu sesuatu yang buruk, mari dirubah. Kan itu bermanfaat untuk kita. Bukankah ini yang dinamakan daya upaya benar di dalam jalan mulia berunsur 8. Untuk mengetahui itu kita harus punya pandangan benar sebagai awal. Tahu baik, tahu tidak baik, manfaatnya apa. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita diskusi, kita sharing, minimal kan teman-teman semua ngeh. Saya tidak bilang ngerti, ngeh saja cukup. Oh, begitu ya. Ya kalau sudah bisa bilang oh itu, saya yang berterima kasih. Berarti paham yang saya maksud. Nggak usah ngomong, menjawab pertanyaan saya. Kita semua punya kebiasaan yang memang tidak terlalu baik,
karena ada kebiasaan yang juga tidak baik. Biasanya kondisi seperti ini komunikasinya itu hanya satu arah. Dari sini ke sana. Saya dulu belajar Buddha Dhamma itu tidak seperti ini. Saya hanya mendengarkan Dhamma Desana setelah saya di Surabaya. Saya dulu di Malang. Kita berbicara Buddha Dhamma itu pada waktu habis makan. Ngobrol. Kemudian ada mentor saya tidak bilang guru, namanya mentor gitu ya, pembimbing, yang cerita. Kenapa dia cerita? Karena selama 1 minggu itu dia baca buku. Orang kalau nabung biasanya nggak mau boros. Ya kan? Ini dia baca buku. Di otaknya, di pikirannya terlalu banyak idenya. Akhirnya butuh diceritakan. Nah, kita yang jadi objeknya. Diceritain panjang lebar, nggak ngerti juga pada waktu itu. Nah, tapi hebatnya otak kita, semuanya diserap. Satu persatu mulai saya mengerti setelah saya di Surabaya. Mendengarkan teman yang berdhamma desana. Oh itu toh, dulu yang diceritakan itu ini maksudnya. Kok lama ya belajarnya? Tapi itulah yang terjadi pada diri saya. Jadi kalau teman-teman belajar Buddha Dhamma saat ini nggak paham, nggak usah khawatir. Satu saat akan paham. Entah kalau sudah jadi orang tua, entah kejadian sesuatu, baru nggak. Oh, itu toh. Gitu ya. Ada oh-nya itu loh, yang membahagiakan. Oh, wah melegakan. Yang penting jangan oh-nya itu setelah kejadiannya fatal. Kejadiannya sudah fatal pun ya tetap kita harus berbahagia. Belum mati. Kalau Bante bilang itu untung masih patah. Kakinya saja. Kan belum mati. Sudah masuk rumah sakit. Tidak bisa bergerak. Masih untung belum mati. Jadi falsafah Jawa itu sangat baik. Untung. Tapi kalau bisa memang ya tidak sakit. Kan begitu. Kita balik kan cara berpikirnya. Untuk tidak sakit, untuk banyak hoki, ada penyebabnya. Ya. Next lain kali minta pembicara lain yang ngomong. Ya, saya sudahi sampai di sini saja. Ada yang mau sharing? Saya nggak nawarin yang mau tanya. Ada yang mau sharing? Silakan. Terima kasih. Ini nggak boleh tanya ya Romo ya? Enggak lah. Saya ada mencatat beberapa pertanyaan. Sebelumnya Namo Buddhaya, Romo Winata. Namo Buddhaya. Bagaimana mengelola marah jika terpicu karena trauma masa kecil hingga sudah besar pun masih mengalami trauma orang tua melakukan kekerasan yang berulang-ulang. Yang kedua, saat kita sudah paham, mungkin ini karma masa lalu. Saya boleh cut dulu ya. Satu-satu. Ya. Maklum, saya Pentium
I3. Jadi kalau nanti dibaca, saya ingat yang paling belakang. Oke. Jadi satu-satu dulu. Ya. Menurut saya soal trauma, kita bereskan dulu dengan cara Buddhis ya, setuju ya. Cara Buddhis adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, kebenaran. Tadi sudah dikatakan bahwa kita tahu kita punya trauma. Dan itu fakta. Ya kan? Sekarang bagaimana kita melihat fakta itu dengan sebenarnya? Oke, kita bahas secara detail. Fakta itu sudah masa lampau. Hanya itu kan? Hingga saat ini. Ya, hingga saat ini dampaknya. Kelakuannya. Oke. Sebentar, saya jangan sampai salah memahami. Apa yang dimaksud dengan trauma itu? Apakah perlakuan itu berlangsung dari kecil sampai sekarang? Betul. Berlangsung sampai sekarang. Kalau dibedah secara waktu. Tidak sepanjang waktu ya. Pasti berhenti dong. Mana ada orang marah 24 jam. Perlakuan itu 24 jam ada nggak? 24 kan? Jam sih tidak, tapi memang perlakuannya itu berlebihan jika hanya marah sepele. Ya, sangat setuju saya. Jadi perlakuan itu muncul berulang dan berulang. Betul kan? Kalau kita berbicara tentang anicca, pada waktu anicca itu kita pahami sebagai sesuatu yang jelas. Bahwa kejadian itu sebenarnya hanya bagian dari cerita sedikit, sedikit, dan sedikit. Kemudian apa yang salah? Kita menganggapnya ini adalah sepanjang waktu. Kenapa kita menganggap sepanjang waktu? Kembali pada pengertian atta kita. Makanya Sang Buddha mengajarkan anatta. Tidak ada yang kekal. Termasuk yang namanya jiwa yang kekal. Itu tidak ada. Ya, saya tegaskan ya teman-teman, menurut pengertian Buddhis Theravada, tidak ada jiwa yang kekal. Semuanya ini kumpulan. Kumpulan kemudian menyimpulkan. Kejadian itu muncul sesekali, kemudian kita menyimpulkan. Ada yang terkena, kemudian sepanjang waktu menderita. Nah, ini yang perlu saya tekankan adalah pengertian benarnya. Pada waktu kita mulai mencoba untuk lebih paham apa yang sebenarnya terjadi, sebenarnya kejadian itu berlangsung sesaat dan sesaat. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan kita, sadar kita tentang hukum karma. Bahwa apa yang datang itu buah perbuatan kita. Yang ketiga, hukum sebab akibat. Tidak ada akibat tanpa sebab dan kondisional. Yang pasti karena kita serumah kan. Coba berjauhan. Sulit. Tadi kan saya sudah ngomong, marah itu tidak mungkin cari objek. Milih. Mungkin salah satu solusinya diri sendiri berpikir benar. Itu yang utama. Bahwa sampah itu kita olah. Yang namanya naik itu butuh tenaga. Naik tangga, naik ke atas. Menjadi orang yang lebih sempurna butuh ketekunan, butuh waktu, butuh upaya. Tapi untuk jatuh tidak butuh segalanya.
Saya selalu mengumpamakan, kalau kita naik ke atas itu kita semakin tinggi, upayanya semakin besar. Tapi untuk jatuh, kan cukup gelundung saja kan, walaupun sakit. Kira-kira terjawab enggak? Silakan. Nah itu saya sudah nyadari bahwa mungkin ini karma saya dulu mungkin ya gitu. Agak emosi ya Romo. Tapi saya belajar dari Buddhis bahwa ini adalah adicca. Saya berusaha untuk tetap hidup. Hingga saya sendiri jadi orang tua. Buddhis mengajarkan bahwa kita harus berkawan dengan orang yang bijaksana. Tapi bahkan orang tua yang menjadi contoh pun tidak bisa menjadi bijaksana. Apakah saya sebagai anak untuk menghindari orang tua yang bahkan menurut saya bukan orang yang bijaksana? Apakah saya akan berdosa seumur hidup saya? Selalu menghantui diri saya setiap hari. Saya sebagai orang tua mengajarkan ke anak-anak saya untuk saya nggak akan perlakukan mereka kayak orang tua saya perlakukan saya. Saya akan mengajarkan mereka lebih baik, bukan untuk menjadi generasi strawberry. Marah, menurut saya marah itu perlu menurut saya ya, menurut pandangan saya sebagai orang tua adalah marah itu hanya untuk menunjukkan bahwa perlakuan ini tidak baik. Lebih baik seperti ini, misal kita sebagai orang tua, tapi tidak dengan main tangan, pukul, memaki, dan lain-lain. Dan trauma itu akan terbawa sampai meskipun kita sudah belajar tentang anicca. Setuju saya. Terima kasih Romo. Kalau kita lihat satu perumpamaan yang sangat baik, saya lupa siapa yang ngomong, tapi saya pernah baca bahwa ada satu anak diberitahu untuk melakukan sesuatu. Jadi dia dikasih papan, terus dikasih paku dan palu. Dia disuruh menancapkan paku itu di papan. Dia paku satu persatu. Setelah nancap semua, sekarang dicabut. Apa yang terjadi? Apa yang kita lihat? Masih ada bekasnya. Itulah faktanya. Jadi diri kita itu menderita. Ya, ada bekasnya. Di dalam diri kita. Ada yang terluka. Entah ego kita, entah di jasmani kita, di pikiran kita. Komponen-komponen pembentuk tubuh itu terkena akibatnya. Makanya kita menyebutnya itu trauma. Tapi semua kita yakin kan bisa sembuh. Makanya tadi kan dijawab. Kalau saya jadi orang tua, saya tidak akan memperlakukan anak-anak saya seperti itu. Karena saya anggap itu adalah pendidikan yang salah. Saya tidak ingin anak-anak saya mendapatkan pendidikan yang salah. Kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena kita sudah sedikit berpikir benar. Bukankah begitu? Hasil dari mana? Hasil dari kita belajar Buddha Dhamma. Mungkin belum penuh. Ya, saya dan teman-teman kan semuanya masih belajar. Kita bicara sesuatu yang mungkin kita yakini benar, tapi besok itu mungkin berubah. Kita belum mencapai kesucian yang minim seperti Sotapanna. Kalau sudah seperti itu, ya udah kita boleh ngomong inilah yang benar. Tapi sekarang ini kan kita sedang ngumpulin data. Saya hanya menyampaikan sesuatu dan teman-teman harus kelola. Jangan mutlak dianggap ini
kebenaran mutlak, tidak. Ini harus diterima sebagai satu kebenaran yang masih relatif. Harus dibuktikan. Pada waktu kita melihat segala yang muncul di depan kita, benar nggak? Cocok nggak? Makanya Dhamma itu dikatakan sebagai cermin. Nah, kembali kepada soal kita menghukum anak. Yang sulit kita hindari adalah yang tadi saya katakan bahwa muncul anggapan sebagai orang tua itu pelin-pelan. Antara kata dan perbuatan tidak sama. Bukankah kita belajar Buddha Dhamma itu menyamakan kata dan perbuatan kita? Bahkan pikiran kita. Pikiran, ucapan, dan perbuatan itu satu garis lurus. Setuju kan? Kalau kita itu memarahi anak kita dengan memukul, kemudian di lain saat kita mengatakan kita sangat sayang, apa enggak bingung anaknya? Apalagi kalau anak itu masih kecil. Dibilang sayang, tapi dipukul. Dibilang dicintai, sering dihukum. Makanya menghadapi hal seperti itu, saya cuma bisa berikan satu tips. Perbanyaklah komunikasi dengan anak itu, supaya dia percaya bahwa Anda menyintainya. Tunjukkan bahwa kita mencintainya. Makanya ada ucapan dari, saya baca buku dari Achan Brahm, kalau tidak salah. Oh sorry, saya lupa, kalau enggak Thich Nhat Hanh. Bahwa kalau kita memang sayang pada anak-anak kita, nyatakan bahwa kasih sayang orang tua itu tidak ada bandingannya. Siapapun kamu, yang jelas anak saya, ya kan? Bersalah seperti apapun kamu tetap anak saya yang pertama. Dan kedua, kamu bisa kembali kepada saya. Karena saya orang tua. Itu ya. Yang perlu kita buktikan. Kalau kita jadi orang tua. Kalau anak itu trust pada kita, maka sejak kecil dia akan ikut sebagian besar dari apa yang kita omongkan. Kenapa saya bilang sebagian besar? Ya, dia tidak percaya kan wajar. Kan gitu, mau coba-coba kan gitu. It's fine. Kita punya kilesa semua kok. Anak kita kan juga sama. Oke, semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya. Apa? Berdosa nggak kita kalau menghindari orang tua yang seperti itu? Pengertian dosa di dalam hal ini sepertinya kita pakai pengertian umumnya. Bukan dalam pengertian Buddhis. Apakah boleh dihindari? Saya tidak menolak ide seperti itu. Kalau kita tidak mampu, masih belum, ya dihindari. Tapi tidak dihindari selamanya kan. Kalau frekuensinya banyak, dikurangi.
Kenapa? Yang tadi saya bilang, sampah seperti apapun, itu ternyata kalau diolah itu banyak manfaat. Kita ini butuh, dalam tanda kutip, motivasi, pendorong yang memotivasi kita untuk aware. Ya kan, kalau kondisi yang nyaman itu membuat kita sulit untuk aware. Coba Anda jalan di jalan yang kecil dan curam. Pasti pegang perhatian. Hati-hati. Jalannya lebar, tidak ada apa-apa, ya seenaknya. Faktanya begitu. Nah, makanya saya mengatakan ada 3 orang yang sulit. Saya bilang sulit, bukan tidak bisa. Terima kebenaran. 1 orang yang punya kuasa. Gimana dia bisa terima? Semuanya bisa dia suruh. Kedua, orang kaya. Dia beranggapan semua bisa dibeli. Duit punya kuasa. Yang ketiga, orang yang merasa dirinya pandai. Makanya Sang Buddha mengajarkan kita itu untuk berendah hati. Tadi kan sudah kita baca dalam Karanaya Metta Sutta. Salah satu pembentuk untuk kita damai adalah rendah hati. Kenapa sih kita namaskara sama batuk? Namaskara sama biku yang enggak kita kenal? Bahkan seorang samanera? Sebenarnya itu latihan menurut saya untuk berendah hati. Selain kita berterima kasih pada guru kita. Kira-kira gitu ya. Saya minta maaf kepada yang tanya. Kalau memang mau diskusi nanti habis ini saja. Ya, saya bisa sediakan waktu nanti kalau ada teman-teman yang mau nimbrung sebagai orang tua. Ya, saya bukan orang tua yang sempurna. Jujur saya katakan. Ya. Anak saya itu kehilangan pendidikan Buddhisnya di wihara ini. Mungkin ada yang bisa bawa anaknya sejak kecil sekolah minggu. Anak saya tidak. Dan itu saya boleh katakan itu salah saya. Tapi untungnya saya bisa mengajarkan pengertian benar kepada mereka. Itu saja. Ya. Izin dia disudahi dulu ya. Karena waktunya. Oke, saya berterima kasih atas partisipasinya. Semuanya. Mari kita berbagi saja. Silakan direnungkan. Semoga kebajikan ini menuntun kita ke arah hancurnya noda-noda batin, mengkondisikan pencapaian nibbana. Semoga kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka semua berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.